Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari, 3 bacaan. Pertama tentunya dari bacaan pertama, dari kitab Kejadian, kisah Abraham. Dan kedua dari surat Rasul Paulus pada umat di Kolose. Dan ketiga dari Injil Lukas. Tapi pada sore hari ini saya akan membahas berkaitan dengan doa, pengabulan doa. Saya punya pengalaman yang sudah berapa kali saya sharingkan dalam retret, rekoleksi ataupun khotbah. Saya tidak ragu-ragu mengulanginya karena bagi saya lucu, unik, menarik dan mujizat. Ceritanya begini. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda mendengar bacaan tadi, perhatikan baik-baik ya saudara-saudari. Pada tengah malam dikatakan tadi ada sahabat mengetuk pintu minta roti. Nah, dikatakan tadi sekalipun, perhatikan, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun dia sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu, pasti akan bangun dan memberikan apa yang diperlukan. Itu terjadi pada saya, saudara-saudari. Saya tidak mau sebut daerahnya, tidak enak karena ini sifatnya publik, YouTube. Takutnya pihak yang bersangkutan ada di dalamnya dan tahu, tapi saya nggak menyebut nama, tapi daerah, tapi lucu saudara-saudari. Lucunya bagaimana? Suatu hari di pedalaman sekian tahun yang lalu, karena saya jadi romo di Kalimantan Tengah ini sudah 25 tahun saudara-saudari. Sekian tahun yang lalu. Daerah itu belum ada puskesmas saudara-saudari. Jangan heran. Sekarang sudah ada, tapi dulu belum ada saudara-saudari. Nah, kalau orang sakit larinya ke dukun. Di Kalimantan biasa saudara-saudari. Larinya ke dukun. Termasuk bidannya juga bidan kampung saudara-saudari. Nah, suatu hari saudara-saudari, sebuah keluarga itu, istrinya, ibu rumah tangga itu mau melahirkan anak. Nah, si bapaknya, suaminya itu datang ke rumah ketua umat di mana saya bermalam. Dan waktu itu sudah sekitar jam 11 malam. Mengetuk rumah dan ketua umat mengatakan, "Pastor, ada umat mau ketemu." Aduh, saya ini sudah capek ngantuk seharian jalan kaki, misa capek. Saya itu udah setengah ngantuk saudara-saudari. Inilah ya disebut kesalahan-kesalahan, disebut enggak ya enggak. Ada apa Pak? Istri saya mau melahirkan. Dalam hatiku, kenapa datang ke saya? Kan saya bukan bidan, capek deh. Mana bisa? Tolong pastor. Loh, Pak, saya bukan bidan Pak. Mana bisa saya melahirkan, bantu melahirkan anak? Paling enggak doa. Saya doain, doa, sudah gitu. Suaminya pulang. Tiba-tiba diketuk lagi. Aduh, saya ini sudah, Anda bisa bayangkan antara ngantuk, capek itu. Waduh. Saya udah sebenarnya emosi saudara-saudara. Tapi ya harus dilayani. Ada apa Pak? Beri sesuatu. Oke, air berkat. Gua ambil air Pak, berkati. Kasih air berkat. Pulang. Balik lagi. Sesuatu romo. Pastor, obat atau apa? Karena saya juga pusing, saya kan bawa bodrek saudara-saudara. Bodrek itu kan merah dan putih. Saya kasih, ini kasih obat. Dia senang sekali. Pulang. Dia pulang, saya yang nggak bisa tidur saudara-saudari. Dan nanti kalau keguguran bagaimana? Anda bisa bayangkan saudara-saudari, orang mau melahirkan dikasih bodrek, selesailah sudah saudara-saudara. Ini kejadian. Waduh saudara-saudara, demi Tuhan, saya yang nggak bisa tidur. Saya yang capek nggak bisa tidur. Nanti kalau mati bagaimana? Aduh Tuhan, saya berdoa. Nah ini saya berdoa saudara-saudari. Saya berdoa untuk Tuhan. Aduh Tuhan, tolong Tuhan. Tolong Tuhan, jangan sampai ada yang meninggal. Aduh, gara-gara bodrek saudara-saudari. Saya nggak bisa tidur, buat dan saya capek. Mungkin saya bisa mengerti kalau pikiran terganggu, orang nggak bisa tidur. Padahal saya manusia mudah tidur. Capek tapi nggak bisa tidur gara-gara bodrek tadi saudara-saudari. Pagi-pagi, biasanya di kampung itu kalau ada suara gong gitu, berarti ada orang meninggal saudara-saudara. Saya, aduh, Bapak kami dalam nama Bapa Roh Kudus, amin. Salam Maria, saya berdoa terus saja. Jangan ada suara gong. Gong berarti mati saudara-saudara. Aduh, mati gara-gara saya pembunuhnya. Kasih potret saudara-saudara. Puji Tuhan, tidak ada suara gong. Aduh, aman, aduh. Sehingga saya berangkat ke stasi berikutnya. Nah, saudara-saudari, saya sudah lupa kejadian karena 1 tahun kemudian. 1 tahun kemudian lebih gitu. Saya turun kembali karena stasinya waktu itu sekitar 65 saudara-saudara. Jadi keliling. Jadi kadang-kadang ada stasi yang terjauh itu ketemu romo, kadang 1 tahun sekali. 1 tahun sekali ketemu romo. Nah, saya kembali ke kampung itu lagi. Saya udah lupa kejadiannya. Sekarang saya ingat ya karena peristiwanya itu. Waktu di rumah ketua umat, tiba-tiba ada seorang ibu datang membawa durian. Selamat sore pastor. Selamat sore, ada apa Bu?
saya membawa durian, pastor. Waduh, senang sekali. Aduh, saya pengen durian, dikasih durian. Tapi berapa bayarnya? Oh, nggak usah bayar, Bu, pastor. Kenapa? Sebagai tanda terima kasih dari keluarga. Terima kasih apa? Dulu waktu saya mau melahirkan, suami saya bilang, pastor kasih bodrek. Loh, ini anak saya lahir kembar, laki perempuan. Loh, kaget saya. Lahir kembar, saudara-saudari. Ya ampun, aduh Tuhanku dan Allahku. Gara-gara bodrek lahir kembar, laki perempuan, saudara-saudari. Mujizat, saudara-saudari. Saya kalau cerita itu sampai, aduh Tuhanku dan Allahku. Luar biasa, kalau mintalah maka aku akan beri, carilah maka akan dapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Itu bukan omong kosong, saudara-saudari. Hari ini kita mendengarnya. Dikatakanlah, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan dapat, ketoklah maka pintu dibukakan. Saudara-saudari, dalam sejarah pengobatan, di sini ada seorang dokter ikut misa. Dalam sejarah pengobatan nggak ada bodrek itu membantu kelahiran, saudara-saudara. Nggak ada. Tapi iman dari si suami tadi, karena dia paksa saya 3 kali ketuk pintu, saudara-saudara. Ngetuk, saudara-saudara. Nah, saya bingung dikasih apa? Masa saya kasih hosti? Gitu loh ya. Adanya bodrek, saya kasih bodrek. Nah, saya juga pusing. Saya kasih bodrek, saudara-saudari. Dan terjadilah hal itu. Saya juga nggak mengerti prosesnya bagaimana. Terus saya tanya, Bu, dulu bagaimana, Bu? Kata suaminya, ya saya bilang ini obat mujarab dari pastor gitu. Waduh. Nah, terus saya minum. Terus segalanya lancar proses kelahiran. Waduh, segalanya lancar. Saudara-saudari, segalanya lancar. Dalam hatiku, ini merusak logika. Saudara-saudari yang terkasih, itu oke, no problem. Bahasa Latinnya nessun problema. Tidak ada masalah. Masalahnya adalah bagaimana kita percaya atau tidak. Hari ini Tuhan mengajarkan kita bagaimana berdoa. Doa Bapa kami menurut Thomas Aquinas, Santo Thomas Aquinas adalah doa yang paling lengkap, paling sempurna. Nah, kita belajar bagaimana berdoa. Doa Bapa kami itu luar biasa. Ada 2 hal penting. 1 berkaitan dengan Tuhan, 2 kaitannya dengan manusia. Pertama ada 3, yang kedua ada 4. Apa itu? Tang ding ding. Ada itu. Pertama, kalau berdoa, pertama-tama, seberat apapun masalah Anda, sesulit apapun, seperti yang saya alami, kasus bodrek tadi, pujilah Tuhan. Jangan mengeluh dulu, tapi pujilah Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Jadi kita berkonek dengan Bapa kita berkontak, kita satu frekuensi. Yaitu apa? Berdoa memuliakan Tuhan. Anda punya banyak utang, Anda sakit, Anda punya masalah. Pertama dan utama adalah memuliakan Tuhan. Amin. Ayo saudara-saudara di rumah, amin. Nah, katakan pada suamimu, suamiku sayang, meskipun banyak utang, muliakanlah Tuhan. Suami, katakan pada istri, meskipun minyak goreng mahal, muliakanlah Tuhan. Misalnya begitu, saudara-saudari. Pertama, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Dan yang kedua, poin yang kedua adalah datanglah kerajaanmu. Artinya apa? Kerajaan Tuhan itu adalah kerajaan cinta kasih. Usahakan ada cinta kasih dalam keluarga. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dan kemudian apa? Jangan kehendak kita, jadilah kehendakmu. Nah, dalam kehidupan ini yang sering terjadi adalah kehendak kita, ego kita, nafsu kita, amarah kita, kebencian kita. Itu. Tadi poin pertama adalah muliakanlah Tuhan. Poin kedua, meminta kerajaan Tuhan datang, artinya kerajaan cinta kasih dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Dan yang ketiga adalah dikatakan tadi, jadilah kehendakmu di surga, di bumi seperti di surga. Nah, baru poin yang kedua, ada 4 hal untuk kita. Setelah kita memuliakan Tuhan, meminta kerajaan Tuhan, cinta kasih Tuhan datang, dan membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi, kita harus bisa memohon. Pertama adalah berilah rejeki. Berilah rejeki. Kan setelah jadilah kehendakmu, kemudian berilah rezeki kami pada hari ini. Berilah rezeki pada kami pada hari ini. Dan yang kedua, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan saudara kami, teman kami, sahabat kami. Artinya, setelah kita meminta rezeki, kita juga diingatkan untuk saling mengampuni. Dan poin yang ketiga adalah apa? Berilah kami rezeki pada hari ini, dan janganlah kami dari pencobaan. Artinya kita jauhkan dari pencobaan. Dan lindungilah kami dari yang jahat. Poin yang terakhir, lindungilah kami dari yang jahat. Saudara-saudari, ajaran doa yang luar biasa, meminta dengan segala kerendahan hati. Tuhan itu tidak jauh.
Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan itu hanya sejauh doa. Pada saat Anda berdoa, Tuhan hadir, saudara-saudari. Wow, pelajaran yang luar biasa. Dan kita kembali ke bacaan pertama, Kejadian. Bagaimana Abraham yang berkontak dengan Tuhan memohon pengampunan untuk Sodom dan Gomora. Saudara-saudari, dan Tuhan itu penuh belas kasih, bisa bernegosiasi. Kalau ada orang baik tidak akan ada hukuman. Artinya apa? Hubungan yang baik, hubungan yang mesra dengan Tuhan menciptakan mujizat yang luar biasa. Dalam bacaan kedua, surat Rasul Paulus pada umat Kolose juga dikatakan itu pengampunan diberikan dalam Yesus Kristus. Kata kuncinya untuk hidup ini adalah kerendahan hati di hadapan Tuhan. Situasi seberat apapun, muliakanlah Tuhan. Saudara-saudari, saya tidak mau bermunafik ria. Saya juga kadang-kadang juga punya banyak masalah, problem dan lain sebagainya. Saya juga kadang-kadang mengalami kebingungan dan lain sebagainya. Seperti yang saya alami dengan bodrek tadi. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa. Apa yang saya andalkan dalam hidup? Saya berpasrah dengan Tuhan. Pasrah. Ikhlas. Setiap malam sebelum tidur saya berdoa dan saya mengatakan, Tuhan, kuserahkan semua masalahku. Saya tidak pernah membawa masalah itu di tempat tidur. Tidur untuk tidur, istirahat. Kata kuncinya, serahkan pada Tuhan. Masalah besok, urusan besok. Masalah yang sudah lewat, sudah lewat. Kepasrahan kepada Tuhan. Total kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, betapa indahnya hidup ini. Life is beautiful. La vita è bella, bahasa Italinya. Hidup itu indah. Dan keindahan hidup itu pada apa? Pada kepasrahan kita kepada Tuhan. Pada saat Anda berkeras melawan situasi Anda. Pada saat Anda berkeras menolak situasi yang tidak enak dalam diri Anda. Tidak ada kepasrahan, derita yang terjadi. Mungkin Anda terkena cancer, mungkin Anda terkena penyakit-penyakit yang berat. Situasi yang berat sekalipun, saudara-saudariku, berpasrahlah. Apapun yang terjadi. Karena dengan berpasrah, dengan merelakan kepada Tuhan, dengan berani meminta kepada Tuhan, mengetuk, mencari di dalam Tuhan, mukjizat terjadi. Peristiwa yang saya alami dengan bodrek tadi, itu adalah peristiwa yang jelas. Saya pada saat itu sudah tak berdaya. Anda bisa bayangkan, kalau waktu itu si ibu tadi meninggal gara-gara bodrek, apa yang terjadi, saudara-saudari? Saya akan menyesal seumur hidup, saudara-saudari. Meskipun saya berikan dengan setengah capek, tetapi tetap saja saya sudah memberikan sesuatu yang membunuh orang, ibu dan bayinya, saudara-saudari. Betapa saya tidak bisa melupakan itu seumur hidup. Saya akan dikejar dosa seumur hidup, saudara-saudari. Tapi Tuhan tolong saya. Tuhan menolong saya pada saat saya meminta, pada saat saya mengetuk, pada saat saya mencari kasih Tuhan. Dalam kebingungan saya, capek saya, sampai saya nggak tidur semalaman. Saya hanya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan Tuhan menolong, saudara-saudari. Ibu itu selamat, bayi itu selamat, kembar lagi, saudara-saudari. Saudara-saudari. Wow. Wow. Luar biasa, saudara-saudari. Di sini ada frater. Kalau saya cerita selanjutnya dia tahu siapa orangnya. Karena kalau ditelusuri temannya frater itu. Di sini ada frater, saudara-saudari yang terkasih. Itu kalau ditelusuri tahu karena temannya frater itu, saudara-saudari. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tapi sudah nggak jadi frater, sudah keluar. Tapi itu temannya frater yang ada di sini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, peristiwa itu membekas dalam hidup saya. Dan terutama mujizat kasih Tuhan. Untuk menutup renungan ini, saudara-saudari, betapa indahnya kita di dalam kasih Tuhan. Berkali-kali saya tidak bosan-bosannya, mungkin ada, Romo kok ngomong itu terus. Saya tidak bosan mengatakannya.
Bagi orang Katolik, saya bilang orang Katolik, saudara-saudari, penderitaan itu adalah mahkota. Derita itu adalah mahkota. Sakitnya badan adalah jubah, saudara-saudari. Derita adalah mahkota, sakitnya badan itu adalah jubah. Dan sakitnya hati adalah kalung terindah, saudara-saudari. Romo? Iya, saudara-saudari. Derita Anda adalah mahkota. Ingat, mahkota dari Tuhan yang ditancapkan di kepala Tuhan oleh para serdadu adalah mahkota penderitaan. So, jadi orang Katolik tidak usah takut penderitaan. Amin. Yang kedua, derita badan Anda, sakit Anda, penyakit-penyakit yang Anda alami, mungkin COVID, mungkin kanker, mungkin leukemia atau apa saja, stroke apa saja, itu adalah jubah kemegahan. Karena apa? Jubah itu juga dipakaikan pada Tuhan, jubah penghinaan pada saat jalan salib, saudara-saudari. Dan sakitnya hatimu ditolak, difitnah, adalah kalung yang kau pakai. Itu seperti rosario yang kau kalungkan. Litani manik-manik doa itu adalah litani derita Bunda Maria yang menyaksikan anaknya menderita. Tetapi disitulah persembahannya. Anda merawat anak Anda yang sakit, Anda merawat anak Anda yang punya masalah dengan penuh kesabaran. Itu adalah seperti derita Bunda Maria, saudara-saudari. Saya tidak menghibur atau mengada-ada, tidak. Inilah fakta beriman. Jadi, saudara-saudari, sebagai orang Katolik, banggalah dengan derita itu. Amin. Banggalah kalau Anda boleh memanggul salib. Banggalah bahwa Anda boleh menderita. Tetapi bukan sekedar bangga saja, tapi berdoalah. Dan mintalah selalu kekuatan, keikhlasan, peneguhan dari Tuhan. Sehingga setiap hidup Anda adalah persembahan kepada Tuhan. Tuhan, inilah deritaku. Tuhan, inilah masalahku. Tuhan, inilah kesulitanku. Tuhan, inilah hutang-hutangku. Tuhan, inilah bebanku. Itulah persembahan yang terindah untuk Tuhan. Persembahan terindah itu apa? Persembahan yang terbaik itu adalah apa? Derita hidupmu. Persembahan yang terbaik adalah derita hidupmu. Saya katakan sekali lagi, persembahan yang terbaik adalah derita hidupmu. Tuhan memberkati.